rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim wa karim ala khairi khalqillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam innama masalus salati fid din kama salirasi fil jasad. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang al-fakir hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Oleh karena sudah masuk waktu isya, sepertinya al-fakir tidak akan berpanjang-panjang atau berlama-lamaan menyampaikan tausiah dalam rangka kita memperingati hari besar Islam, yaitu hari diisrakannya dan dimi'rajkannya paduka alam yang mulia baginda tercinta Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti setelah al-fakir selesai menyampaikan tausiah, baru kita bersama-sama mengamini doa pembacaan kitab Al-Warjanji. Doanya dulu kan? Jadi doanya nanti setelah tausiah ya. Bapak-bapak, para jamaah saudaraku seiman seagama yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Langsung saja to the point. Setiap orang Islam baik laki-laki maupun wanita hukumnya wajib mempercayai terhadap terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Agung Nabi besar Muhammad. Apabila umpama ada orang Islam tidak percaya atau di dalam hatinya meragukan terhadap kebenaran terjadinya peristiwa Isra Mi'raj, maka dia kufur. Kenapa? Karena dia tidak percaya terhadap satu ayat Al-Quran yang terdapat dalam surah 17, yaitu surah Al-Isra atau disebut juga surah Bani Israel, juz 15 bagian awal ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat ini adalah ayat yang menceritakan terjadinya peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi kita tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad. Yang menceritakannya Allah dalam Al-Quran. Kalau umpama kita enggak percaya terhadap terjadinya peristiwa Isra Mi'raj, berarti samalah artinya kita tidak percaya kepada ayat ini. Apabila kita tidak percaya terhadap Al-Quran atau terhadap salah satu dari ayat-ayat
maka para ulama ahli tauhid sepakat orang tersebut murtad, kufur. Nauzubillah min. Mari kita perhatikan ayat ini. Ayat ini menceritakan kejadian Isra Mi'raj, kejadian yang sangat luar biasa, kejadian yang sangat menggemparkan dunia, kejadian yang menjadi batu ujian bagi umat manusia, apakah mereka akan percaya atau tidak. Sampai-sampai untuk menceritakan peristiwa besar ini yang terjadi kepada Nabi kita, di awal ayat Allah mengawali ayat dengan kalimat tasbih subhana. Itu asalnya subhanallahilladzi, mudhof ilaihnya dibuang. Itu maf'ul mutlak. Jadi subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci zat Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu yang telah memperjalankan Nabi Muhammad SAW, jasad dan ruhnya, lailan pada suatu malam, yaitu malam Senin tanggal 27 Rajab tahun 1 sebelum hijrah. Minal Masjidil Haram, beliau oleh Allah diberangkatkan dari Masjidil Haram yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah ilal Masjidil Aqsa, menuju Masjid Aqsa yang ada di Palestina. Lalu kemudian beliau dimi'rajkan sampai ke langit yang ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai di bawah aras, sampai akhirnya beliau menerima perintah salat. Alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi di sekelilingnya, linuriyahu, supaya kami memperlihatkan kepadanya, kepada Nabi Muhammad, min ayatina, sebahagian besar dari tanda-tanda kekuasaan kami. Innahu, sesungguhnya Allah, was-sami'ul basir, bermula Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Luar biasa. Padahal dalam Al-Quran kejadian-kejadian besar yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran banyak. Seperti kejadian ketika Nabi Musa dikepung, dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya untuk dibunuh. Kemudian akhirnya Nabi Musa menemukan jalan buntu karena di depannya lautan. Kemudian atas perintah Allah, lautan itu dipukul dengan tongkatnya, belah dua menjadi jalan. Ini kejadian besar Allah ceritakan dalam Al-Quran. Masih banyak kejadian-kejadian besar lainnya yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, tapi ayatnya tidak diawali dengan kalimat tasbih. Hanya peristiwa Isra Mi'raj yang ayatnya diawali dengan kalimat tasbih. Ini apa maknanya? Maknanya maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Artinya Allah yang maha suci mempertaruhkan kesuciannya untuk menjamin kebenaran terjadinya peristiwa Isra. Sampai-sampai Allah mempertaruhkan kesuciannya untuk menjamin kebenaran terjadinya peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, dalam peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW beliau menerima secara langsung perintah dari Allah yang sangat penting, yaitu perintah sholat. Pentingnya perintah sholat 5 waktu di dalam agama Islam itu seperti pentingnya kedudukan kepala pada badan. Rasulullah SAW beliau bersabda, innama masalu sholati fid din kama masalu rasi fil jasad. Sesungguhnya perumpamaan pentingnya kedudukan sholat 5 waktu di dalam ajaran agama Islam itu seperti perumpamaan pentingnya kepala pada badan. Anggota badan kita yang paling terpenting adalah kepala. Yang lainnya juga penting, tapi kepala lebih penting daripada anggota badan yang lainnya. Manusia tanpa kaki masih bisa hidup asal kepalanya masih ada. Manusia tanpa tangan masih bisa hidup asal kepalanya masih ada. Sebaliknya, walaupun kedua telapak kakinya ada, kedua tangannya ada, tapi kalau kepalanya ada, kira-kira bisa hidup tidak? Itulah pentingnya kedudukan sholat 5 waktu dalam agama Islam, seperti
seperti pentingnya kepala pada badan. Artinya orang Islam melakukan amal kebaikan apapun, sebanyak apapun, tapi kalau sholatnya dilalaikan, sholatnya ditinggalkan, itu seperti badan tanpa kepala. Kira-kira badan tanpa kepala disebutnya apa? Manusia apa memedi? Apa jurig? Nah, jadi kalau orang Islam tidak sholat, itu ibarat badan tanpa kepala. Kalau kita nggak pernah sholat 5 waktu nih, itu kita diibaratkan seperti badan tanpa kepala. Berarti kita juri. Nauzubillah min. Nah, itulah pentingnya sholat. Saking pentingnya sholat, ketika Rasulullah SAW akan menghembuskan napasnya yang terakhir, yang beliau wasiatkan kepada umatnya adalah ummati, 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 as-sholah, 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 umatku, 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 jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat. Lalu kemudian beliau menghembuskan napasnya yang terakhir. Saking penting-pentingnya perintah sholat. Para jamaah, yang terakhir, yang ketiga yang ingin saya sampaikan, mari kita berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Oleh karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kurang lebih sekitar 32 hari lagi bulan suci Ramadan akan tiba, yaitu bulan di mana seluruh orang-orang yang beriman diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. 1 hari pun tidak boleh kurang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Al-Baihaqi, Rasulullah pernah bersabda, "Syahrul Ramadan, syahrul kataballahu alaikum syiyama wa sannatul lakum qiyama faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min junubi ka yauma waladatu ummuhu." Bulan Ramadan adalah bulan di mana kalian semuanya diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa di dalamnya selama 1 bulan, dan disunahkan bagi kalian di malam harinya bertarawih selama 1 bulan. Kemudian kata Nabi, "Paman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min junubi ka yauma waladatu ummuhu." Maka barang siapa yang berpuasa Ramadan 1 bulan penuh dan di malam harinya bertarawih 1 bulan penuh, dilakukannya atas dasar iman kepada Allah, ikhlas semata-mata karena Allah, mengharapkan keridhaan Allah, maka orang tersebut keluar dari dosa-dosanya bagaikan hari di mana ia dilahirkan oleh ibu kandungnya. Artinya orang tersebut fitrah kembali, suci kembali, tanpa dosa, bagaikan bayi yang baru dilahir. Maka yuk kita persiapkan dari sekarang. Kita berdoa, ya Allah, berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami kekuatan agar kami dapat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh, dan bertarawih di malam harinya, dan bertadarus setiap harinya, dan melakukan amal soleh yang lainnya. Dari sekarang kita mohon kepada Allah. Karena satu kebaikan, satu amal soleh, satu jenis ibadah yang dilakukan oleh hamba Allah di bulan suci Ramadan itu bi'al-bidikbin, pahalanya dilipat gandakan 1000 kali lipat ganda. Intinya bulan Ramadan harus kita bikin beda. Kalau di bulan-bulan yang lainnya, di bulan-bulan sebelumnya kita jarang baca Quran, maksain bulan Ramadan tak ada, maksain. Karena bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul siyam wal qiyam, syahrul Quran wassalam, fathul akhir Islam, amnul liqaumin kiram, amnul liqaumin kiram. Bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Maka ketika bulan Ramadan datang, umat Islam semuanya berusaha untuk membaca ramaikan masjid-masjid, ramaikan majlis taklim, pesantren-pesantren, rumah-rumah terangi dengan bacaan Barang siapa yang suka membaca Al-Quran, maka nanti di alam kubur ia oleh Allah akan diterangi alam kuburnya. Diluaskan alam kuburnya Allah jadikan raudhah min riyadil jinan, taman daripada taman-taman surga. Bahkan kata Nabi, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar, surga rindu kepada 4 golongan. Artinya para penghuni surga siapa? Siapa? Para penghuni surga siapa? Para malaikat. Siapa lagi? Para bidadari. Para malaikat
sangat yang dirindukan kedatangan di dalam surga oleh para malaikat, oleh para bidadari. Pertama, talil Quran, orang yang suka membaca Quran. Yang kedua, wahafidz lisan, orang yang pandai menjaga lisannya, menjaga ucapannya dari perkataan-perkataan keji. Sebab kata Nabi, malam yada qaula jur wal amala bih falaisa lillahi hajatun bi ayyada sarabah wa ta'amah. Barang siapa yang berpuasa Ramadan akan tetapi ia tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan keji, puasa ya puasa tapi berbohong jangan terus, puasa ya puasa tapi menggunjing orang jangan terus, puasa ya puasa tapi memandang wanita lain yang bukan istri dengan syahwat jangan terus. Barang siapa yang berpuasa Ramadan akan tetapi ia tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan keji, maka kata Nabi, sama sekali Allah tidak membutuhkan, Allah tidak memerlukan kepada tidak makannya orang tersebut, Allah tidak butuh kepada tidak minumnya orang tersebut. Jadi puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, akan tetapi juga puasa itu menahan seluruh anggota badan, mata, telinga, lisan, tangan, kaki, perut dari perbuatan-perbuatan dosa. Kira-kira jelas nggak? Baru berapa tadi? Dua. Yang ketiga yang dirindukan oleh surganya Allah adalah wa mut'imil ji'an, orang yang dermawan, yang suka memberi makan kepada orang yang lapar. Kira-kira nanti di bulan Ramadan nih jam 12 siang kita lapar nggak lagi puasa? Nah kita kasih makan dia. Kan tadi judulnya wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Ada orang lagi puasa jam 12 siang kita kasih makan. Akan wadai. Sebut sudah. Maksudnya bukan begitu. Nggak boleh kita ngasih makanan minuman kepada orang yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Boleh sih boleh, tapi jangan dimakan waktu itu, nanti untuk buka puasa di waktu malam. Makanya ngasih makanannya, minumannya jam-jam 12. Ngasihnya kira-kira 30 menit menjelang malam. Kita niatnya kasih makanan minuman untuk mereka berbuka puasa di waktu malam. Kalau ngasih makannya jam 12 takutnya dimakan waktu itu juga. Akhirnya dia buka puasa, kita yang ngasih makannya kebagian dos. Gara-gara kita ngasih makan, dia juga puasa. Nah orang yang tukang memberi makan kepada orang yang lapar, maksudnya orang kaya yang suka memberi makan kepada fakir miskin, yatim piatu, itu dirindukan oleh surga. Yang terakhir kata Nabi, yang dirindukan oleh surga yakni para penghuni surga, para malaikat, para bidadari yang ada di surga, mereka merindukan. Yang keempat, mereka merindukan washaimina fi syahri Ramadan, merindukan orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Yuk terakhir kita sama-sama sambut kedatangan bulan suci Ramadan. Cukup kita baca 2 bait saja. Marhaban ya Ramadan, Ramadan sarosia. Marhaban ya Ramadan, Ramadan sarulkia. Marhaban ya Ramadan, Ramadan sarul Quran. Marhaban ya
bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Setelah ini kita sama-sama mengambil doa berjanji yang belum dilaksanakan ya Pak ya. Nah, saya nggak apa-apa. Biasa aja ya. Karena kalau doa berjanji panjang itu 4 lembar. Udah gitu yang bacanya belepotan, diejak deh. Anggap aja. Baik. Yang simpel aja. Udah kita baca doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Ada Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, para jamaah, oleh karena waktu isya udah kelewat jauh, ya langsung komat aja nggak apa-apa. Akhirnya sudah di masjid yang lain. Ya.